Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sayyidil thaqalain wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, utamanya nikmat iman Islam serta nikmat sehatul afiyah, sehingga pada malam hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan salat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan kajian kitab Al-Kabair. Insyaallah malam ini kita akan membahas tentang dosa besar yang ke-23, mencuri. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin Allahumma amin. Al-kabiratu tsalisatu wal 'ishrun as-sariqah. Dosa besar yang ke-23 adalah dosa mencuri. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 38 berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Orang laki-laki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan mereka sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam ayat ini Allah menyebut pencuri laki-laki lebih dahulu, kemudian baru pencuri perempuan. Karena mencuri itu penyebabnya laki-laki, kebanyakan pelakunya laki-laki atau penyebabnya laki-laki, karena mungkin suaminya enggak ngasih nafkah, akhirnya istrinya mencuri. Tapi kalau zina, ya, kalau zina itu yang disebut wanita dulu, waz-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah keduanya 100 kali cambukan. Kenapa kok yang disebut perempuan dulu? Lalu pelakunya kan berdua, karena biasanya penyebabnya itu perempuan. Ya mungkin karena perempuannya tidak menutup aurat atau melakukan sesuatu yang membangkitkan nafsu laki-laki dan sebagainya. Ataupun ketika dicoba, ya, jangan-jangan iseng-iseng coba merayu-rayu, ternyata mau gitu. Padahal laki-laki itu kalau misalnya merayu kemudian ditolak itu langsung mengkeret, langsung takut. Makanya dalam bab tadi berzina perempuan dulu disebut, tapi bab mencuri laki-laki dulu yang disebutkan. Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, maka faqta'u aydiyahuma, hukumannya adalah potong tangan. Di semua perbuatan yang dalam Al-Quran atau hadis disebutkan hukumannya, itu menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah dosa besar. Jazaa'an bima kasaba nakalam minallah, sebagai balasan atas perbuatan yang dilakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Qala Ibnu Syihab, nakalallahu bil qat'i fi sariqati amwalin nas. Allah menyiksa manusia dengan memotong, dengan hukuman potong tangan mengenai mencuri, pencurian harta
sesama manusia. Wallahu azizun hakim, Allah azizun fi intiqamihi minas sarik. Allah Maha perkasa dalam membuat balasan bagi orang yang mencuri. Hakimun fima aujabahu min qat'iyati, maha bijaksana dalam hukum yang diwajibkannya, yaitu berupa hukuman potong tangan. Tidak kasihan potong tangan, nanti gimana ya? Ya justru hukuman potong tangan ini dan hukuman-hukuman yang lain, misalnya kalau membunuh harus dibunuh. Ya kalau orang yang pikirannya sempit dan nanti tidak malah banyak yang mati. Ya justru hukuman-hukuman itu kalau diterapkan akan menjaga hal-hal yang lain ya. Hukuman mati diberlakukan akan menjaga jiwa-jiwa yang lain. Orang mencuri potong tangan akan menjaga harta banyak orang lain. Dan hukuman ini harus dilaksanakan secara terbuka supaya masyarakat luas tahu ya, kalau melakukan perbuatan ini nanti akan dihukum seperti itu. Sehingga orang akan berpikir ulang ya, berpikir 1000 kali ketika akan melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu ya, bukan dosa-dosa besar itu. Mau mencuri, ingat, wah nanti kalau saya kekonangan dipotong tanganku hilang, akhirnya nggak jadi mencuri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang berzina dia tidak berzina ketika berzina dia mukmin. Artinya walaupun dia seorang mukmin, seorang ahli ibadah, rajin puasa, rajin sholat jamaah, tapi kalau dia berzina, ketika dia berzina itu imannya hilang. Kalau imannya kuat pasti nggak berani berbuat zina. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Dan demikian pula ketika seorang mencuri ya, ketika dia mencuri maka dia bukan orang mukmin. Nah ini kalau misalnya mencuri belum sampai tobat mati ya, bahaya, imannya hilang. Maka selanjutnya hadis, walakin taubatu ma'rudatun, tetapi taubat ditawarkan kepada mereka. Apabila mereka bertobat maka dosa dosanya diampuni oleh Allah, bahkan hukuman di dunia pun tidak perlu diberlakukan. Kalau misalnya sebelum dia ketangkap sudah bertobat lebih dahulu, maka hukuman itu tidak bisa diterapkan. Atau pemilik harta yang dicuri memaafkan. Harta pencurian yang diancam dengan hukuman potong tangan ini ada batasnya, ada nisabnya. Nisab itu artinya batas minimal, berapa nominalnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qata'a fi mijanin qimatuhu 3 darahima. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerapkan hukuman potong tangan terhadap seseorang yang mencuri perisai tameng untuk perang, yang nilainya 3 dirham. Tiga dirham itu 1/4 dinar. Ya, 1 dinar sama dengan 12 dirham. Kalau kalau perak 12 dirham, kalau emas 4 gram 1/4, 4/4 gram emas. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u yadas-sariqi fi rub'i dinarin fasaidan. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerapkan hukuman potong tangan
bagi orang yang mencuri apabila barang yang dicuri senilai 1/4 dinar atau lebih. Berarti berapa juta? 1 dinar itu 4/4 gram. 1 gram sekarang berapa? Yang 20 karat. 1 juta. Ya. 950 ya. Hampir 1 juta. Ya katakanlah misalnya 1 dinar itu ya. 1 dinar itu misalnya katakanlah 4 juta, berapa ini berarti? 4 juta 100 nih. 4 juta 50. Kalau misalnya 4 juta 100 ya, berarti 1/4-nya 1 juta 25.000 rupiah. Nah, kalau yang dicuri kurang dari itu berarti tidak dipotong tangan, nggak boleh dihukum potong tangan. Terus apa? Dibiarin? Bukan. Ya hukumannya namanya takzir. Takzir itu dihukum sesuai dengan ijtihadnya penegak hukum, terserah mau diapakan. Ya mau dicambuk atau dipukul atau disuruh apa ya. Suruh push up 1000 kali misalnya. Tergantung banyaknya apa yang dicuri. Dan harus adil ya. Kalau di hukum di negara kita yang mencuri daun jagung, godong jagung 5 lembar dihukum berapa tahun? 3 tahun atau berapa? Nah, ada yang mencuri kakao, mencuri ketela juga ya. Ada yang mencuri ketela mbah-mbah mensepuh, mencuri itu ketela untuk anaknya, cucunya yang menangis karena kelaparan, ketahuan ditangkap, dihukum. Ya. Dihukum berapa bulan atau didenda 1 juta. Ya, akhirnya diputuskan oleh hakim denda 1 juta. Setelah ketok palu hakimnya dilepas, dia membantu 100.000, kemudian yang lain membantu akhirnya lebih dari 1 juta untuk menebus, sehingga mbah-mbahnya tadi bebas. Ya. Tapi yang mencuri miliaran bebas-bebas saja, tenang-tenang aja. Kalaupun di penjara juga nanti banyak potongan ya, masih bisa guyu-guyu. Wa fi riwayatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqta'u yadus sariqi fi ma duna thamani mijanin. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan pencuri tidak boleh dipotong, dihukum potong tangan apabila barang yang dicuri di bawah harga perisai. Qila li Aisyah radhiyallahu anha wa ma thamanul mijan? Qala rubu dinar. Ditanyakan kepada Ibu Aisyah radhiyallahu anha, berapa harga perisai? Beliau menjawab 1/4 dinar. Wa fi riwayatin qala iqta'u fi rub'i dinarin wa la taqta'u fi ma duna dzalik. Dalam satu riwayat lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hukumlah dengan potong tangan orang yang mencuri 1/4 dinar, dan jangan potong tangan apabila barang yang dicuri di bawah atau kurang dari 1/4 dinar. Wa kana rubu dinar yaumaidin salasata darohima wa dinar isnai asyara dirhaman. Pada waktu itu dinar itu sama dengan 3 dirham, 1/4 dinar sama dengan 3 dirham, 1 dinar sama dengan 12 dirham. Nah, dari beberapa hadis ini tadi maka para ulama memutuskan bahwa nisab sarikoh, nisab pencurian yang boleh
dihukum dengan potong tangan apabila barang yang dicuri minimal senilai 1/4 dinar. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu as-sariqa alladzi yasriqul baydata fatuqta'u yaduhu wa yasriqul habla fatuqta'u yaduhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat pencuri yang mencuri telur lalu dipotong tangannya. Setelah itu lain kali dia mencuri lagi tali lalu dipotong tangannya. Mencuri telur kok dipotong tangannya, menjadi tali dipotong tangannya. Padahal tadi minimal 1/4 dinar. Qala al-Amash kanu yarawna anhu baydul hadid. Imam Asma mengatakan para ulama memaknai hadis ini yang dimaksud bukan telur ayam atau telur bebek, tapi telur besi berbentuk telur. Atau mungkin apa ini? Mas bentuk telur. Wal hablu kanu yarawna anna minha ma yusawi thamanhu salasata dirham. Dan tali, para ulama berpendapat bahwa ada tali yang nilainya sama dengan 3 dirham. Tali apa itu ya? Atau mungkin tali sak sing ditaleni. Nyolong tali tapi wedhuse katut. Aku jebuk tali kok malah wedhuse katut mulai. Salah itu. Salah wedhus bukan salahku itu. Artinya Rasulullah SAW ini memberi peringatan kepada umatnya, jangan sampai kalau sudah kadung ya, misalnya sudah nyolong ketahuan, sudah diberi hukuman potong tangan, jangan sampai mencuri lagi, harus berhenti dan bertobat pada Allah. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kanat mahzumiyatun tas'irul mata'a wa tajhaduhu. Dari Ibnu Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata ada seorang wanita dari suku Mahzum. Suku Mahzum ini beberapa kali ya kena kasus dan dihukum oleh Rasulullah. Dulu pernah ada yang berzina sampai punya anak, kemudian dia lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya berzina, ini anak saya hasil zina. Nah, kemudian dia dihukum rojam karena dia sudah pernah menikah, sudah punya suami. Nah, setelah ketika dihukum rojam, banyak orang yang yang sinis kepada ya seakan-akan meremehkan wanita itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda jangan kamu remehkan. Ya. Seandainya tobatnya wanita itu dibagi kepada seluruh penduduk Madinah, maka cukup ya, mencukupi, karena tobatnya sudah benar-benar tobat nasuha, dia rela dihukum mati untuk membersihkan dirinya dari dosa zina. Yang ini lagi satu lagi mencuri. Semula dia bukan mencuri tapi meminjam, tas'irul mata', dia meminjam sesuatu, tapi ketika diminta oleh yang punya, dia tidak mengakui. Padahal dia benar-benar meminjam. Akhirnya dia dilaporkan kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah memutuskan dia dihukum potong tangan. Fa'ata ahluha Usamah bin Zaidin fakallamuhu fiha. Lalu keluarga wanita tadi setelah diberi hukuman diputuskan, keluarganya minta tolong kepada Usamah bin Zaid. Karena Usamah ini termasuk sahabat Nabi yang sangat disayang oleh Rasulullah. Ya, mereka minta tolong kepada Usamah supaya
matur pada Rasulullah, hukuman tadi dibatalkan saja. Fakallaman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala Nabi, ya Usamah, la araka tasfa'u fi haddin min hududillahi ta'ala. Usamah kemudian sowan kepada Rasulullah dan matur minta keringanan supaya tidak jadi dipotong tangan. Maka Rasulullah marah. Ya, wahai Usamah, saya enggak nyangka kalau kamu berani-berani memberi syafaat dalam salah satu had hukuman Allah. Ini hukuman ini dari Allah ya. Tidak boleh dibuat main-main. Tsumma qama Nabi sallallahu alaihi wasallam khatiban faqala innama ahlakal man kana qablakum annahum kanu idza sarqa fihim asy-syarifu tarakuhu wa idza sarqa fihim ad-dha'ifu qata'uhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan berpidato di hadapan para sahabat. Beliau mengatakan, sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah ketidakadilan. Apabila ada orang yang mulia, seorang tokoh atau seorang pengusaha atau seorang pejabat yang mencuri, maka dia dibiarkan. Tapi kalau yang mencuri orang lemah, rakyat biasa, rakyat jelata, mereka memotong tangannya. Walladzi nafsi biyadihi law kana Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku akan memotong tangannya. Lalu Rasulullah melaksanakan hukuman potong tangan terhadap wanita mahzumah tadi. Wa Abdurrahman bin Jarir qala sa'alna Fudalah ibn Ubaid an ta'liqi yatis sariq fi unuqi amina sunnah. Dari Abdurrahman bin Jarir, dia berkata, saya pernah bertanya kepada Fudalah bin Ubaid tentang menggantungkan tangan pencuri di lehernya, apakah itu termasuk sunnah? Jadi setelah dipotong, ya motongnya sampai sini, pergelangan tangan ini. Kalau dulu ini dia ditarik ya, ditarik dulu, krek, terus baru dipotong. Setelah dipotong, terus dimasukkan ke minyak yang mendidih supaya langsung mampet darahnya. Kalau sekarang nggak perlu gitu ya, udah pakai obat, udah bisa. Kalau dulu nggak ada obat untuk menghentikan darah, maka pakai minyak tanah, minyak goreng yang bulat, yang mendidih. Nah, setelah dipotong tangannya kemudian diikat, dikalungkan di sini di leher. Apakah itu termasuk sunnah? Qala utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisariqin faqata'a yadahu thumma amara biha fa'ulqat fi unuqi. Maka Fudalah bin Ubaid menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dilapori seorang pencuri, lalu Rasulullah memutuskan hukuman potong tangan. Setelah itu Rasulullah memerintahkan untuk mengalungkan tangannya. Tangan yang telah dipotong dikalungkan di leher orang yang mencuri tadi. Nah, kemudian setelah dihukum potong tangan, apakah dia bebas dari hukum? Ya, dia bebas dari hukum, juga harus mengembalikan barang yang dicuri, kecuali kalau pemilik harta yang dicuri mau memaafkan, atau kalau memang dia sudah tidak bisa mengembalikan karena sudah habis dan dia misalnya orang tidak mampu, harus minta maaf dan minta dihalalkan. Qala ulama wala tahfu sariqu taubatuhu illa ayarudda ma sariqahu. Para ulama mengatakan
taubatnya pencuri tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya kalau dia tidak mengembalikan harta yang dia curi. Fa in kana muflisan tahallala min sahibil mal. Kalau dia muflis, dia bangkrut, enggak punya uang untuk mengganti, maka dia harus minta dihalalkan dari pemilik harta yang dia curi. Nah, seperti itu Islam menjaga harta manusia ya. Dan ini juga tentunya berlaku juga bagi harta non muslim. Jadi misalnya wah ini orang non muslim kita colong aja, tidak boleh ya, apabila orang non muslim itu mengikuti peraturan yang berlaku. Apalagi negara kita bukan negara Islam ya. Bahkan di negara Islam pun orang non muslim yang mengikuti aturan negara, dia jiwa dan hartanya dijaga oleh Islam. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, man adza dzimmiyan faqad adzani. Siapa yang menyakiti seorang dzimmi, maka dia berarti telah menyakiti aku. Dzimmi adalah orang non muslim yang tinggal di negara Islam. Dia dijamin keamanannya oleh negara karena dia mengikuti aturan di negara itu. Dan sebagai pengganti jaminan itu dia harus membayar pajak, namanya jizyah, di pajak jiwa. Kalau orang kaya 1 tahun 1 dinar, kalau orang miskin 1/4 dinar, orang sedengan 1/2 dinar, seperti itu pajaknya. Bukan pajak kendaraan, pajak tanah, tapi pajak jiwa, namanya jizyah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekian pengajian pada malam ini. Ya maaf saya ini mulai sore tadi terasa meribatnya agak perih ya, tapi sudah hampir jam 8 ya. Ya mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi bisa dipahami, dan semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita, menjaga keluarga kita, anak cucu kita, saudara kita dari dosa-dosa besar, baik yang sudah kita bahas maupun yang belum, yang jumlahnya ada 72 ya. Dan yang pernah melakukan dosa besar, semoga bisa diberi hidayah oleh Allah untuk segera bertaubat. Sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran diturunkan dan dilengkapi dengan hadis itu untuk umat manusia yang mukmin, yang Islam, yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat tampak. Sekarang pertanyaan saya adalah, harusnya kan Al-Quran itu dipedomani secara mudah. Nah pertanyaan, bagaimana kita ini atau negara atau bangsa lah, atau ya kita lah, yang tidak memperdomani secara mutlak hukum Islam itu. Contohnya mencuri tidak dipotong tangannya, membunuh tidak dibunuh. Itu bagaimana nanti bertanggung kita pada hari kiamat nanti kepada Allah SWT. Mungkin hampir sebagian besar negara bangsa ini tidak melaksanakan hukum seperti itu. Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, intinya bagaimana orang yang melakukan pelanggaran dosa besar dan tidak dilaksanakan hukuman seperti dalam Al-Quran atau hadis. Kalaupun misalnya ada orang berzina, kalau di negara kita kan walaupun benar-benar dia mengaku juga paling dikawinke, dinikahkan gitu. Kalau yang mencuri ya paling-paling dihukum, di penjara. Nah itu bagaimana?
Ya, kalau memang dia benar-benar mengakui dan menyadari, ya bertobatlah. Dengan bertobat insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Karena tidak mungkin kalau di negara kita minta dilaksanakan hukum itu, tidak mungkin. Jadi bertobat. Dan bahkan seandainya kok nggak bisa bertobat karena nggak ada yang mengajarinya, kalau dia benar-benar menyesal, insya Allah ada kemungkinan Allah memaafkannya. Ya, karena hanya dosa syirik yang tidak mungkin Allah maafkan. Kalau sampai mati dia tidak bertobat. Selain syirik ada kemungkinan dimaafkan apabila mungkin kebaikan-kebaikan yang lain banyak. Seperti itu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni apabila dia disekutukan, dan mengampuni dosa-dosa selain itu bagi orang yang dia kehendaki. Ini para ulama menafsirkan apabila sampai mati dia tidak bertobat, dosa selain syirik ada kemungkinan dimaafkan dan diampuni oleh Allah. Cukup. Ya Allah, maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.